Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Aji. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang database. Langsung saja kita masuk ke database-nya. Dari ulul pertama, saya di sini kebetulan sudah membuat database-nya. Yang pertama yaitu data definition language. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel yang termasuk dalam kelompok DDL. Langsung saja kita masuk ke perintah pertama, yaitu membuat database. Saya di sini telah membuat database-nya dengan nama database akademik. Setelah itu kita tampilkan database-nya, ini database yang ada. Terus kita use database-nya. Use database-nya. Dan di dalam database tersebut saya akan membuat tabel. Sebelum membuat tabel, kita sebutkan dulu di dalam tabel tersebut tipe-tipe data yang akan dimasukkan. Mulai dari NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, dan primary key. Setelah itu, kita tampilkan dengan perintah describe mahasiswa. Terus saya di sini membuat perintah lagi untuk mengganti nama tabel dari mahasiswa menjadi pelajar. Dan saya memasukkan tanggal lahir, terus saya menghapusnya sehingga menjadi, kita tampilkan, saya menjadi begini. Sekian. Di sini saya coba melanjutkan penjelasan tentang database, yaitu tentang data manipulasi language atau DML. DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, penambahan, dan penghapusan data perintah yang termasuk dalam kategori DML. Yang termasuk dalam kategori DML adalah insert, delete, update, dan select. Kita masuk ke perintah pertama, kita perintah insert, yaitu memasukkan. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu perintah pertama yaitu perintah insert, digunakan untuk menambahkan baris baru pada suatu tabel. Perintahnya yaitu insert into pelajar values dengan NPM-nya 08706.111 yang bernama Wawan Setiawan, beralamatkan Manon Jaya, berjenis kelamin L, dan bergolongan darah O. Terus yang kedua, kita masukkan NPM 087006222 dengan nama Ahmad Kurniawan, beralamatkan Tasikmalaya, berjenis kelamin laki-laki, dan bergolongan darah B. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu menampilkan yang sudah tadi kita klik dengan perintah select asterisk from pelajar. Jadi yang sudah kita ketik tadi masuk ke dalam tabel, dan ini tampilannya. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu menampilkan nama lengkapnya saja dengan perintah select nama from pelajar. Ini tampilannya. Dan kita masuk terus menampilkan satu orang saja, yaitu select pro pelajar where NPM 087006111, yaitu bernama Wawan Setiawan, alamat Manon Jaya, berjenis kelamin L, dan bergolongan darah O. Terus perintah selanjutnya yaitu menampilkan jenis kelaminnya saja dari dua data di atas dengan perintah select jenis kelamin alias jenis kelamin dari pelajar from pelajar.
tentang seleksi menggunakan operator dasar. Pada bagian ini kita akan coba mempelajari menggunakan beberapa operator dasar yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari data yang berbeda. Untuk melakukan perbandingan, nilai hasil yang dikembalikan hanya ada dua kemungkinan, yaitu true dan false. Bila dinyatakan dengan bilangan, hasil true sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Kita masuk ke perintah pertama, seleksi menggunakan operator sama dengan. Operator sama dengan akan menghasilkan nilai true atau bernilai 1 apabila memiliki nilai perbandingan sama dengan data yang dibandingkan. Kita masuk ke contoh, select 0 sama dengan 1 akan menghasilkan 0. Terus select 1 sama dengan tanda kutip 1 menghasilkan 1. Dalam MySQL, penulisan bilangan dapat ditulis menggunakan tanda petik ataupun tidak. Jadi angka 1 dengan tanda petik 1 adalah benar. Jadi kita bisa pakai tanda petik atau tidak, itu sama saja. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu menggunakan operator tidak sama dengan. Nilai yang dihasilkan akan berlawanan dengan operator sama dengan. Jadi di sini tidak ada yang berlawanan dengan laki-laki karena saya tidak memasukkan tabel di dalam tabelnya berjenis kelamin perempuan. Langsung saja kita teruskan ke seleksi menggunakan operator lebih dari. Operator ini digunakan untuk mengambil data yang nilainya lebih dari bilangan pembanding. Ini contohnya, select 2 lebih dari 3, yaitu tidak, hasilnya 0. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu perintah menggunakan dua kondisi bernilai benar dengan operator N. Operator N digunakan untuk mengambil data dari satu atau beberapa tabel menggunakan dua syarat atau lebih. Data akan ditampilkan apabila dua syarat terpenuhi, sedangkan apabila salah satu syarat saja atau tidak ada syarat yang dipenuhi, maka perintah tidak akan berapa hasil. Kita langsung masuk ke contoh. Ini perintahnya select asterisk from pelajar where np 087006111 dan 087006222, maka akan menampilkan yang tabel tadi, yaitu Wawan Setiawan dan Ahmad Kurniawan. Terus kita masuk lagi ke perintah selanjutnya, yaitu salah satu bernilai benar dengan operator OR. Berbeda dengan operator sebelumnya, operator OR digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, tetapi memiliki syarat tidak harus keduanya bernilai benar. Jika salah satu bernilai benar, database akan tetap menampilkan hasil sesuai dengan permintaannya. Jika kondisi tidak ada yang benar atau semua salah, nilai akan salah. Anda dapat combanya. Ini contohnya sama dengan N dengan perintah select from pelajar where npm dan akan menampilkan ini. Selanjutnya kita masuk ke perintah not. Not berbeda dengan perintah OR dan AND. Operator not akan membalik semua kondisi yang ada. Jika memiliki nilai true, maka akan menjadi false. Begitu juga sebaliknya. Kita coba contoh ini, yaitu contohnya select from pelajar where not jenis kelamin. Diambil dari pelajar, jadi jenis kelamin perempuan, yaitu tidak ada, maka akan tampil yang berjenis kelamin laki-laki saja. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu operator IR. Perintah ini untuk menampilkan data pada
pelajar di mana nilai NPM sama dengan 0870061111 dan 2222. Sama akan menampilkan yang tadi yang dua, Wawan Setiawan dan Ahmad Kurniawan. Terus perintah selanjutnya yaitu operator like. Perintah untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa di mana data pada kolom tertentu diawali dengan nilai tertentu. Misalnya pada kolom nama lengkap di mana diawali dengan karakter A. Maka yang diawali dengan karakter A itu yaitu Ahmad Kurniawan. Kebetulan di sini saya telah membuat database-nya. Langsung saja. Saya sudah membuat database dan sudah membuat tabelnya. Di sini saya membuat database pegawai. Database pegawai ini untuk tipe datanya yang pegawai mulai dari NIP, nama, umur, tinggi, berat badan. Jumlah baris yang saya masukkan yaitu 6 baris. Kita tampilkan dulu untuk semua data-data pegawainya. Kita tampilkan dulu pegawai-pegawainya. Kita tampilkan error. Nah, ini data-data pegawainya. Langsung saja kita masuk ke perintah pertama, yaitu menghitung nilai record dengan count. Itu hasil tanpa alias. Ini perintahnya select count * from pegawai. Countnya berjumlah 6. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, itu mencari rata-rata umur. Perintahnya itu select sum dalam kurung umur. Ini untuk nama kolomnya dibagi 6 dari umur rata dan dari pegawai. Umur rata-ratanya dari semua pegawai yang tadi yaitu ini. Kita terus mencari berat rata dengan APG. APG digunakan untuk menghitung rata-rata dari semua nilai yang ada pada kolom tabel atau dari hasil seleksi kondisi. Dan posisi ini berapapun nilai data pada setiap record dapat dihitung nilai rata-ratanya secara cepat dan tepat. Perintahnya yaitu select APG berat rata from pegawai. Ini hasilnya dari semua pegawai yang tadi yang pegawai. Terus menghitung tinggi rata sama dengan menghitung berat rata-rata tadi, tinggal diganti tingginya. Terus di sini kita mencari nilai minimal. Cari nilai minimal. Berarti di sini di tabel ini kita mencari pegawai termuda. Perintahnya itu select min umur as termuda from pegawai. Yang termuda yaitu berarti yang berumur 25 tahun. Dan kita mencari nilai maksimal atau yang tertua, dan yang tertua itu umur 42 tahun. Ini perintahnya. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu mencari nilai minimal dan maksimal secara langsung. Di sini saya memasukkan berat badan dari data pegawai. Perintahnya select min berat as minimal max as maksimal from pegawai. Jadi berat badan dari pegawai yang tadi yaitu minimal yang paling minimalnya 60 dan maksimalnya 70. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu menggunakan operator pembanding.
Tapi kan tampilkan data pegawai yang umurnya antara 30 sampai dengan 35 tahun. Di sini saya menggunakan perintah select strict from pegawai where umur lebih dari atau sama dengan 30 dan umur kurang dari atau sama dengan 35 tahun. Yang tampil adalah Susan Bahtiar. Kita lihat apakah benar. Susan Bahtiar berumur 30 tahun. Database yaitu tentang operator dan fungsi. Semua database yang mendukung perintah SQL juga mendukung operator aritmatika. Beberapa operator yang biasa digunakan adalah kali, bagi, hasil bagi, tambah, dan kurang. Kita langsung saja masuk ke perintah pertama, yaitu kali, perkalian. Langsung ke contoh 10 kali 5. Dalam perkalian ini di dalam database menggunakan bintang atau asterik. Ini perintahnya dan ini hasilnya. Terus ini contoh yang kedua, perintahnya ya hasilnya. Terus kita masuk ke perintah kedua, yaitu operator pembagi. Operator pembagi menggunakan slash. Contohnya ini 10 bagi 5, hasilnya 2,0000. Selanjutnya yaitu pertambahan. Pertambahan seperti biasa menggunakan plus. 5 plus 7, select 5 plus 7 mendapatkan hasil 12. Terus ke pengurangan, yaitu menggunakan strip atau min. Ini contohnya, ini hasilnya. Terus hasil bagi menggunakan persen. 5 dibagi 2 sama dengan 1. Terus kita masuk perintah selanjutnya, yaitu radian. Dalam menghitung nilai trigonometri dari suatu sudut, besar sudut tersebut harus dalam bentuk radian. Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai radian adalah radians. Ini fungsinya, contohnya select radian 30, yaitu hasilnya ini. Terus untuk mendapatkan derajat sudut, kita menggunakan regress. Regress digunakan untuk mengembalikan nilai radian ke dalam bentuk derajat. Jadi regress ini berguna untuk dari nilai radian ke bentuk derajat. Ini perintahnya select radian 30, digress 0,5259 sekian. Maka hasilnya ini. Terus kita mencari nilai kosinus. Perintahnya ini. Hasilnya ini. Nilai kosinus sama juga bisa juga digunakan untuk perintah sin dan tangan. Ini contohnya hasilnya. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu round. Digunakan untuk membulatkan bilangan desimal menjadi satu nilai di atasnya ataupun nilai di bawahnya. Hal ini sesuai dengan kondisi nilai desimal yang ada di belakangnya. Ini dibulatkan. Ini perintahnya, ini contohnya. Ini hasilnya. Terus kita masuk ke ceiling. Digunakan untuk membulatkan suatu bilangan desimal menjadi satu nilai di atasnya. Jadi ini kebalikan dari round. Ini perintahnya. Ini perintahnya. Ini hasilnya. Terus kita masuk ke selanjutnya, itu floor. Digunakan untuk membulatkan suatu bilangan desimal menjadi satu nilai di bawahnya. Ini fungsi floor, ini perintahnya. Set floor 2,01 dan 2,80. Ini hasilnya. Terus kita masuk ke div. Div digunakan untuk mendapatkan nilai hasil pembagian dari dua buah bilangan. Nilai yang dihasilkan dari fungsi ini berbentuk bilangan asli tanpa pecahan. Ini contohnya, select 5 div, 5/2. Ini hasilnya.
Terus kita masuk ke selanjutnya itu mod. Digunakan untuk menekan modulus atau sisa pembagian dari operasi pembagian. Jika pada fungsi dipastikan dari sisa pembagiannya diabaikan, maka pada fungsi ini malah yang menjadi hasilnya. Ini contohnya dan ini hasilnya. Terus kita masuk ke perintah less. Digunakan untuk mendapatkan yang terkecil dari sederetan bilangan atau data yang ada. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka nilai terkecilnya 1. Fungsi selanjutnya itu greatest, kebalikan dari less, yaitu ini greatest yaitu mendapatkan nilai terbesar. Kalau list mendapatkan nilai terkecil, greatest mendapatkan nilai terbesar. Sama seperti ini, cuma ganti fungsinya saja. Terus sekarang kita masuk ke perintah pow. Digunakan untuk mencari nilai pangkat dari suatu bilangan. Ini contohnya 2,3 hasilnya 8. Terus kita masuk ke perintah run. Digunakan untuk menghasilkan susunan angka yang bersifat acak. Run 10, maka ini hasilnya. Terus kita masuk ke perintah masih run, ini untuk run contohnya dan ini hasilnya. Terus kita masuk ke perintah mencari nilai akar. Nilai akar menggunakan fungsi SQRT. Ini contohnya akar dari 81 adalah 9. Terus kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu mendapatkan nilai PI. Nilai PI itu adalah 3,14. Terus perintah selanjutnya itu mengambil panjang desimal dari bilangan dengan truncal. Perintah selanjutnya yaitu nilai logaritma basis 2 dengan log. Untuk mencari logaritma basis 2, Anda dapat menggunakan fungsi log 2. Perintahnya sebagai berikut: select power 2,4 log 2 16. Maka hasilnya ini 2,416 dan log 16 adalah 4. Penjelasan tentang database yaitu tentang fungsi string. Yaitu yang pertama kita masuk ke konversi string menjadi huruf kecil. Apapun bentuk huruf dari karakter yang ada dapat dikonversi ke dalam format huruf kecil menggunakan fungsi add case. Contohnya sebagai berikut. Ini perintahnya select add case teknik informatika, ini huruf kapital semua. Hasilnya ini menjadi huruf kecil semua. Yang kedua menjadikan hurufnya kapital semua menggunakan fungsi ucase. Ini teknik informatika kecil semua menjadi ucase besar semua. Selanjutnya yaitu mengambil bagian string tertentu dengan substring. Dengan menggunakan fungsi substring, kita dapat mengambil bagian tertentu dari suatu string, baik di karakter yang ada di tengah, pinggir, ataupun di tempat lain, alias dari fungsi di atas adalah subster. Ini contohnya, select substring teknik informatika 6, berarti 6 huruf, yaitu K informatika. Selanjutnya yaitu mengambil string bagian kiri dengan lab. Jadi ini hanya mengambil 6 huruf dari kiri. Ini perintahnya select lab teknik informatika 6. Di sini hasilnya adalah hanya teknik. Selanjutnya itu mengambil string bagian kanan dengan right kebalik. Ini kebalikan dari fungsi lab. Fungsi right berarti dari kanan. Saya ambil 11 huruf dari kanan, yaitu menghasilkan
tulisan informatika. Terus fungsi selanjutnya konversi bilangan ke dalam bentuk ASCII. Select ASCII 5 mendapatkan hasil 53. Kalau 2, select ASCII A kecil, ASCII A besar 65, ASCII A kecil 97. ASCII ini mengetahui kalau ASCII tidak satu huruf dengan menggunakan fungsi ASCII. Selain itu kita juga dapat menggunakan fungsi ORD untuk mendapatkan bilangan ASCII. Terus fungsi selanjutnya itu konversi bentuk heksadesimal. Dengan menggunakan fungsi hex kita dapat mencari bilangan heksadesimal dari suatu karakter, angka, dan huruf. Sintak dasar perintah tersebut. Perintah tersebut adalah contohnya ini bilangan heksadesimal dari 225 yaitu E1. Terus kita masuk ke fungsi selanjutnya yaitu mendapatkan bilangan biner. Bilangan biner merupakan suatu susunan dari angka 0 dan 1 sebanyak 4 digit atau kelipatannya. Contohnya ini select bin 8 mendapatkan hasil 10000 atau 1000. Terus selanjutnya kita maksud ke fungsi menghitung panjang string. Dengan menggunakan fungsi length atau char length, kita dapat memperoleh informasi berapa panjang suatu string. Perintahnya sebagai berikut. Select locate format. Ini perintahnya, ini hasilnya. Selanjutnya perintah locate yaitu menemukan posisi suatu karakter pada string. Dengan menggunakan fungsi locate, Anda dapat memperoleh informasi letak suatu substring dari string yang ada. Fungsi alias dari locate adalah instr. Berikut perintahnya. Ini hasilnya. Kita masuk ke perintah selanjutnya. Yaitu perintah untuk mengulangi suatu string sebanyak jumlah tertentu. Dengan menggunakan fungsi repeat berguna untuk membuat data berulang sebanyak jumlah angka yang kita tentukan. Saya di sini masukkan tulisan MySQL dan diulang sebanyak 5 kali. Ini hasilnya. Terus perintah selanjutnya adalah membalik susunan karakter pada suatu string. Dengan menggunakan fungsi replace, kita dapat mengubah susunan karakter dan suatu string. Sini saya masukkan stringnya ABCDEFGHIJK, di replace jadi KJITHFEDCBA. Terus selanjutnya perintah mengambil string dari sederetan string. Jika kita memiliki sederetan string dan akan mengambil hanya sebagian string yang ditunjukkan saja, maka fungsi yang dapat digunakan adalah LLT. Ini perintahnya. Saya masukkan di sini TI, TK, SI, MI, KA. Dan di sini ada angka 1, yaitu saya akan memilih tulisan yang pertama dan hasilnya adalah TI. Terus perintah selanjutnya mencari posisi suatu string pada sederetan string yang ada. Jika kita akan mencari posisi suatu string dari sederetan string yang ada, maka fungsi yang digunakan adalah fill. Berikut perintahnya. Select fill TI, TK, SI, MI, KA. Maka di sini akan berhasil 1, yaitu tulisan TI berada di posisi yang ke-1. Langsung saja maksud pertama yaitu mendapatkan tanggal dan waktu sekarang. Now merupakan fungsi MySQL untuk mendapat informasi tanggal dan jam yang berjalan saat ini. Berikut yaitu perintahnya select now, maka akan menampilkan
tanggal 19 bulan 6 2017 jam 22 lebih 47 menit 16 detik. Selanjutnya perintah selanjutnya itu mendapatkan data tanggal dari ekspresi. Fungsi date digunakan untuk mendapatkan nilai tanggal secara lengkap. Perintahnya sebagai berikut: select date 2008 bulan 11 tanggal 26 jam 4 lebih 2 3 detik. Maka akan menghasilkan ini. Terus selanjutnya perintah mendapatkan nilai tanggal. Fungsi day atau day of month digunakan untuk mendapatkan informasi tanggal saja dengan format tahun, bulan, tanggal. Berikut adalah contohnya. Select day of month 2017 bulan 11 tanggal 25. Maka di sini akan mendapatkan tanggalnya yaitu tanggal 25. Selanjutnya yaitu mendapatkan nama hari. Dari data tanggal lengkap, jika kita ingin mendapatkan informasi nama hari yang sesuai dengan tanggal tertentu, perintahnya adalah day name. Berikut ini perintahnya, contohnya tahun 2007 bulan 11 tanggal 25 adalah hari Minggu. Terus perintah selanjutnya yaitu mendapatkan urutan hari dalam seminggu. Ini perintahnya day of week. Tahun 2007 bulan 11 tanggal 25 yaitu 1 atau sama dengan Sunday. Karena di sini peraturannya yaitu 1 Sunday, 2 Monday, dan seterusnya sampai 7 yaitu Saturday. Terus perintah selanjutnya yaitu mendapatkan nama hari dalam bentuk angka. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, kita dapat memperoleh informasi nama hari dalam berbentuk angka dengan syarat 0 sama dengan Monday, 1 Tuesday, dan seterusnya sampai 6 sama dengan Sunday. Ini perintahnya select weekday tahun 2008 bulan 1 tanggal 16 yaitu 5. Terus selanjutnya mendapatkan urutan hari dalam setahun menggunakan fungsi day of year. Dari fungsi tersebut, hasil yang ditampilkan adalah indeks urutan hari dalam satu tahun, mulai dari 1 sampai dengan 365 hari. Berikut contohnya. Tahun 2007 bulan 2 tanggal 25 yaitu urutan hari ke-56. Kita masuk lagi ke perintah selanjutnya yaitu mendapatkan informasi tanggal terakhir. Dari data tanggal yang lengkap, jika kita ingin mendapatkan informasi tanggal terakhir pada bulan yang berjalan atau pada suatu waktu yang kita tentukan. Perintahnya yaitu atau contohnya seperti ini. Function data last day does not select last day tahun 2007 bulan 11 tanggal 1 yaitu hari terakhirnya yaitu 2007 tanggal 11 tanggal 30. Terus selanjutnya membuat tanggal dari urutan hari. Jika kita memiliki data urutan hari dalam satu tahun, kita dapat menampilkan data tanggal secara lengkap. Dengan cara menyebutkan tahun berapa tanggal akan dibentuk, fungsi yang digunakan adalah makeDate, di mana parameter year adalah nilai tahun yang akan dibentuk dan day of year adalah urutan hari dalam satu tahun. Berikut contohnya. Selain makeDate tahun 2008 tanggal 31 dan makeDate tahun 2008 tanggal 32 hari ke-32 dan ini hari ke-31, maka ini hasilnya yang hari ke-31 2008 tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 maksudnya tanggal 31 dan hari ke-32 2008 bulan 2 tanggal 1.
Selanjutnya adalah mendapatkan waktu sekarang. Sebelumnya telah dipelajari bahwa untuk mendapatkan informasi tanggal dan jam atau waktu dapat dilakukan dengan pusing now. Sekarang jika kita hanya ingin mendapatkan informasi waktu atau jam saja, perintahnya adalah card time. Berikut contohnya. Select card time as hasil, card time 0 as hasil 2, card time 1 as hasil 3, card time 6 as hasil 4. Ini hasilnya. Selanjutnya, fungsi mendapatkan nilai detik. Jika kita hanya ingin mendapatkan informasi tanggal saja, maka fungsi yang digunakan adalah second, di mana time adalah data waktu dalam format HIS. Berikut contohnya. Jam 9 lebih 5 3 detik, maka detiknya 3. Ini juga bisa digunakan untuk mencari nilai menit dan nilai jam dengan cara mengganti second, kalau ingin mencari menit, second dengan minut, dan untuk mencari jam, secondnya diganti dengan hour. Modul selanjutnya itu relasi antar tabel. Membuat database relasional. Sebelum membuat database, kita harus merancang relasi hubungan antar tabel. Dari tabel-tabel yang akan dibuat, pada contoh kali ini kita akan membuat database relasi untuk kasus jual beli di mana terdapat 3 tabel master dan 2 tabel transaksi seperti pada. Kita buat dulu data ini, saya buat dulu database-nya. Terus saya use npm jual beli ini. Nama database dan tipe datanya. Ini nama database dan tipe datanya. Terus kita buat tabel pelanggan ini pelanggan. Terus kita buat tabel penjualan ini. Kita buat tabel penjualan detail ini tipe datanya. Terus saya membuat create tabel penjualan detail, ini tipe datanya, dan ini hasil dari yang tadi. Ini input tabelnya. Terus kita saya memasukkan nama-nama barang dan berikut kode sama kode jenis, kode barang, dan harga. Ini tampilannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.